ini sudah saya kenal. Saya sudah keliling beberapa kali. Jadi saya tahu persis potensi pulau ini. Kalau pulau yang lain tidak seintensif saya kunjungi, tapi Pulau Timor itu intensif. Ini mungkin kali ketiga atau keempat saya keliling pulau ini dalam berbagai acara yang berbeda. Untuk Pulau Timor, keunggulannya memang hanya ada pada peternakan dan pertanian. Jadi kalau kita mau bangun ekonomi NTT, khususnya di Pulau Timor, itu hanya dua sektor ini yang merupakan sektor unggulannya ekonomi Pulau Timor. Nah, secara supaya kita dapat gambaran ekonomi yang lebih jelas, kita lihat saja di laporan Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi NTT itu minus 0,83%. Tetapi pertanian itu pertumbuhannya positif. Di sana ada peternakan, perikanan, itu pertumbuhannya positif, menunjukkan bahwa sektor unggulan kita memang tetap unggul walaupun dalam kondisi ekonomi yang hampir resesi. Sektor-sektor lain turun drastis, justru kita sektor pertanian salah satu yang menyumbang pertumbuhan ekonomi secara positif. Kembali ke potensi ekonomi kita di sektor pertanian, program pemerintah saat ini itu supaya kita fokus. Misalnya program TJPS ini fokus karena ada banyak yang harus dilakukan, tapi dalam waktu dekat ini kita harus fokus. Nah, salah satu cara fokus yaitu melalui antara lain program seperti TJPS. TJPS ini memang bunyinya seperti pertanian, tapi mengaitnya luas sekali. Kita bangun, kita tanam jagung, ini dalam skala ekonomi, bukan lagi pada skala pertanian tradisional yang biasanya dilakukan oleh petani-petani di daratan timur atau di NTT pada umumnya, tapi sudah masuk pada skala ekonomi, skala komersial, sehingga salah satu indikatornya adalah luas lahan yang kita garap itu harus memenuhi skala ekonomi. Di atas 100 hektar, kita ngomong ribuan hektar. Dari jagung ini, karena hasilnya secara skala ekonomi itu besar, maka dia hasilnya bisa memberi kemampuan bagi petani untuk memenuhi kebutuhan modal di sektor peternakan. Karena itu sapi itu hanya simbol untuk peternakan. Dia bisa mengembangkan peternakan babi, kambing atau ayam. Juga dalam skala ekonomi komersial. Nah, khusus untuk pengembangan peternakan dan pertanian ini, itu beberapa tujuan pembangunan bisa sekaligus tercapai. Pertama, kita naikkan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan peternak. Begitu pendapatannya naik, dia bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan karena penghasilannya meningkat. Ini target-target kita untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka gizi buruk, menurunkan stunting. Ini ikut tertarik dari kenaikan dalam pembangunan sektor pertanian ini. Jadi walaupun bunyinya pertanian, tapi kait mengaitnya itu jauh sekali. Kita harap juga sektor pertanian ini pada akhirnya nanti menyumbang sektor unggulan kita, yaitu pariwisata. Pariwisata kita yang kita andalkan sebagai
penggerak ekonomi utama, prime mover ekonomi, ini didukung oleh sektor-sektor yang berada di dalam di NTT. Jadi hortikultura bisa menyumbang kebutuhan hotel, kebutuhan restoran, dan kebutuhan masyarakat secara luas. Jadi itu salah satu dukungan keterkaitan dengan sektor pariwisata. Pak Gubernur sering ngomong tentang produksi sapi yang mempunyai daging berkualitas. Itu juga untuk mendukung sektor pariwisata. Tapi sekaligus kita membuat branding baru, cap baru. Kalau kita berhasil, nanti keluar nama NTT, jagung pipil NTT, steak is Nusa Tenggara steak. Yang ada di restoran bintang 5 itu Australian steak, atau New Zealand steak, atau American steak, atau Japanese steak. Juga bisa bikin is Nusa Tenggara steak, NTT steak, masuk di daftar menu hotel-hotel bintang 5. Ini branding. Kita perlu branding. Kita perlu mengangkat martabat ekonomi daerah. Di situ itu pentingnya. Publisitas, martabat, branding itu pakan ternak, pabrik yang membuat pakan ternak. Ini juga nanti saya jelaskan mengapa ini perlu. Selama ini kan kita beli. Kenapa kita tidak beli saja tapi kita perlu bikin sendiri? Karena kita salah satu provinsi yang menjadi konsumen utama pakan ternak di Indonesia. Jadi ini pasar besar untuk komoditi pakan ternak. Semua orang produsen pakan ternak melihat NTT itu sebagai pasar besar. Semua akan masuk sini. Mengapa mereka mau masuk sini? Karena uangnya banyak. Ini orang kalau biara ternak sini pasti perlu pakan. Di sini uangnya. NTT harus bisa menahan sebanyak mungkin uang di NTT. Uang kita itu harus berputar di NTT, tidak boleh keluar dari NTT. Pak Gubernur selalu mengatakan belanja pakan ternak kita besar sekarang. Hasil penelitian kami menunjukkan tahun 2019 belanja orang NTT untuk makanan babi dan makanan ayam itu sebesar 1,84 triliun rupiah. Wow. Tahun 2019. Nah, Anda bayangkan saja uang sebesar itu harusnya dia putar di NTT. Uang ini yang mau kita alihkan, dia harus putar di petani-petani. Mereka yang harus terima karena pakan ternak itu 50 sampai 55% bahan bakunya adalah jagung. Artinya setengah dari 1,8 triliun itu harus diterima oleh para petani. Karena kita ambil jagungnya, bukan kita kirim ke Surabaya. Kalau uang itu putar di sini, itulah sumber pertumbuhan ekonomi. Ekonomi itu hanya bertumbuh jika ada uang berputar di daerah. Kalau tidak ada uang berputar di daerah itu, perekonomian tidak bertumbuh. Tingkat pertumbuhan rendah. Jadi salah satu penyumbang pada pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran atau belanja masyarakat, belanja industri, belanja investor. Ternak petani kita itu para investor. Kalau dia pelihara babi, dia beli makan. Dia pengusaha babi. Untuk itu dia belanja makan. Nah, itu pengeluarannya dia. Pengeluarannya dia itu merupakan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi. Makin besar belanjanya, makin besar sumbangannya pada mengangkat pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau uangnya itu kita kirim ke Surabaya, itu berarti yang bertumbuh adalah industri pengolahan di Jawa Timur, bukan di NTT. Nah, kita sudah punya uang sedikit. Uang sedikit itu sebanyak mungkin kita tahan supaya dia memutarnya di dalam. Jadi ada komponen tepung ikan misalnya. Kita bangun, kita ajak pengusaha-pengusaha lokal membangun pabrik tepung ikan di Lembata, Flores. Itu kita menurut para teman-teman dari Undana, komponen untuk membuat pakan ternak kita ini secara lokal mungkin bisa sekitar 80 sampai 85%.
Jadi dari 1,84 triliun rupiah itu 85% tinggal di sini. Kita hanya beli yang kita tidak punya saja. Nanti sambil kita melakukan penelitian, pengembangan, mungkin bisa-bisa 100% kita hasilkan di sini. Nah, itu keterkaitan. Untuk ini semua jalan, Pak Gubernur selalu minta berbagai dinas, OPD, sektor itu harus saling koordinasi. Pertanian harus koordinasi dengan peternakan. Pertanian harus koordinasi dengan perindustrian, karena dia akan mengolah ini. Harus koordinasi dengan BUMD, Propamol misalnya untuk off-taker jagung. Jadi dengan pendidikan, siapa yang menyediakan tenaga-tenaga pendamping? Ini dari SMK. SMK praktek di mana? Kalau dia tidak punya lahan, gubernur bilang dia harus bisa menggunakan lahan milik pemerintah. Nah, di situ dia harus berkoordinasi, kepala dinas pendidikan harus berkoordinasi dengan kepala dinas pertanian, peternakan, di mana anak-anak ini praktek. Jadi tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri. Itu tadi ada keluhan di beberapa SMK, keluhan kekurangan guru. Pak Gubernur bilang itu para ASN di dinas-dinas teknis itu semua ahli, insinyur, master, dia datang ngajar. Dibuat jadwalnya, kapan dia turun di SMK ini, kapan dia turun di SMK sana, dia ngajar. Tadi keluhan guru tentang gaji yang kecil, justru ini kesempatannya. Kalau kalian berhasil, kalau punya lahan 50 hektar, bisa-bisa gajinya lebih besar dari bupati. Kenapa dia harus terima 250.000? Kalau jagung sekali panen dia di 20 hektar, 30 hektar, apalagi sampai dia bisa kerja di 50 hektar. Nah, ini potensi yang kelihatan bahwa hampir semua orang bisa bermain di dalam. Yang diperlukan adalah koordinasi, kerjasama, dan komunikasi di antara para pemain ini. Belum lagi kita ngomong peranan gereja, peranan LSM, harus diajak masuk semua di sana. Yang punya kepedulian, punya keterampilan yang berkaitan dengan pendidikan ini. Jadi banyak pihak, cuma memang perlu ada yang mengkoordinir, harus ada yang mengatur semua ini. Nah, ini para kepala dinas pertanian yang mengkoordinir siapa saja yang harus masuk. Kalau lagi ngomong peternakan, kepala dinas peternakan yang harus ngomong mengkoordinir siapa saja yang harus ada di dalam. Jadi mereka selalu diperintahkan oleh gubernur harus selalu kerjasama, harus selalu berkoordinasi, harus selalu rapat koordinasi. Jadi intinya ini, kalau saya sebagai putra Timor NTT, saya sudah lama mengatakan bersama Pak Gubernur, ini daerah terlalu kaya, sangat kaya. Yang diperlukan sekarang adalah ide-ide kreatif untuk memanfaatkan kekayaan yang tidur selama ini. Kita baru ngomong jagung, kita belum ngomong yang lain-lain, baru ngomong jagung saja, baru ngomong jagung, sapi, babi, kambing. Kita belum ngomong yang lain, tidak usah kita sebut yang lain dulu. Ini saja kalau kita olah mungkin kita sudah kelabakan. Bagaimana satu petani bisa hidup dari melihara babi misalnya, atau melihara tanam jagung? Kita sudah lihat contoh-contohnya. Harga jagung per kilogram sudah Rp3.200. Kalau hasilnya sudah masuk ribuan ton, kita tinggal kali sendiri saja berapa yang bisa diterima. Nah, ini berbeda dengan sistem tradisional orang tua kita dulu yang tanam 500 meter persegi, setengah hektar. Ya memang ini cukup untuk makan, tapi tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya yang lain, pendidikan, kesehatan,
kebetulan kita sekarang dipimpin oleh seorang gubernur yang mempunyai visi besar ke depan, yang bisa menggerakkan semua kekuatan masyarakat yang ada. Ini momentum yang harus kita manfaatkan untuk mengangkat derajat ekonomi NTT ini dan sekaligus derajat sosial. Kita tidak lagi selalu melihat diri kita sebagai daerah termiskin lah, terapa, tapi sekarang salah satu daerah yang diperhitungkan di forum nasional, bahkan di ekonomi global. Kalau sektor pariwisata kita sudah diperhitungkan di dalam level global. Di beberapa hal kita sudah dihitung dalam level internasional. Tenun ikat kita sudah mendunia. Siapa yang tidak tahu? Mudah-mudahan bukan cuma nama besarnya saja, tapi juga derajat masyarakat kita ikut terangkat. Kalau dulu saya sekolah pakai sapi, orang tua jual sapi, karena saya tahu bahwa bisa. Orang tua hanya jual sapi untuk saya sekolah dari sampai universitas. Jadi kita sekarang mau berubah sedikit dari skala tradisional, skala subsisten kita bilang, dari skala yang biasanya cukup untuk hidup menjadi skala yang bisa meningkatkan derajat ekonomi kita. Jadi biasanya orang tua kita ikat sapi 4 ekor, cukup untuk hidup, tapi tidak cukup untuk mengangkat derajat. Untuk ayah saya bisa kirim saya sekolah, kita harus ikat di atas 12 ekor, baru ada sisa untuk sekolah. Kalau kita pelihara babi di kandang 3 ekor, 2 ekor. Sekarang dengan teknologi, kalau kita sudah punya pakan ternak, satu keluarga bisa memelihara sampai 20 ekor. Tidak ada masalah. Nanti kalau pembibitan kita di Tarus itu sudah jadi, itu kita akan kasih, pemerintah akan kasih ke masyarakat paket bibit babi sekaligus dengan pakan ternaknya, sekaligus kita kerjasama dengan dunia perbankan untuk penyaluran kurnya. Jadi satu paket penuh, dia datang ambil barang itu, ambil anak babi itu 20, kita minta kur 1 ekor 500.000, dia ambil kur 10 juta. Nggak bayar, nggak ada apa-apa. Ini bank berhubungan dengan UPT pembibitan kita. Ini anak babi, ini pakan ternak, pelihara 6 bulan. Setiap sebulan sekali datang ambil pakan ternak. Habis itu kita jadi off taker. Lu kasih babi sini, selisih kita potong semua tadi pinjamanmu, ini sisa kembali. Pakai itu lagi untuk ambil lagi. Supaya dia tidak rugi karena babi ayam ini rentan terhadap penyakit, kita pakai asuransi. Jadi semua sektor hidup, asuransi hidup, perbankan hidup, petani hidup, semua senang. Industri pakan kita pasarnya jelas, tidak usah repot-repot cari pasar, ini langsung saja, dan kualitasnya terjamin karena pakan kita buat sendiri dan kita tahu dia akan kasih makan pakan ini sehingga kualitas ternak yang kita harapkan itu bisa terjawab. Nah, ini ide-ide yang kita harap bisa terrealisir dalam waktu singkat ini. Karena ini sesuatu yang baru. Ini terobosan pertama dulu, biar provinsi, Pak Gubernur kita perkenalkan. Nanti kalau masyarakat daerah lihat ini memang bermanfaat, dia masuk. Lama-lama dia ambil alih. Tapi ini sesuatu yang baru, orang belum tahu ini kejelasannya seperti apa. Ini contoh datang. Karena itu dia keliling, tunjukkan, memberi dukungan dan menunjukkan pada masyarakat bahwa dia tidak main-main. Dia serius dia program. Dia datang lihat, dia datang tanam, dia datang panen, dan mereka lihat oh betul pemimpin kita datang dan dia serius tentang ini. Lama-lama kalau orang sudah merasa, peternak ini sudah merasa dia hidupnya lebih baik dari sini, kita tidak usah
kita minta sama dia lagi, dia yang nanti dan cari kita. Bapak saya mau ambil bibit, Bapak saya perlu bibit. Kita tidak pergi cari-cari dia lagi. Bapak, saya punya lahan 2 hektar. Saya mau usul ke kelompok kami, ada 20 kelompok, masing-masing kami mau pelihara sapi. Kami mau inseminasi buatan, kami sudah siap indukannya di sini. Kita bisa lihat saja di beberapa tempat kemarin, mereka secara spontan minta. Baru dengar saja, belum lihat, dia baru dengar saja. Kami minta. Nah, itu jadi tahap awal itu memang, promosi awal itu memang harus ada komunikasi kepada masyarakat. Dia lihat, jadi kalau masyarakat lihat, woi jagung banyak ya, ini untuk orang timur ini luar biasa ya. Kita biasanya ya cuma satu hamparan saja. Tiba-tiba dia lihat ribuan hektar, ini dia, oh kita bisa juga ya. Saya kira kita hanya biasa satu kebun sudah selesai. Ini bisa ribuan hektar. Ini baru untuk orang timur. Apalagi nanti itu secara pasarnya jelas sekali. Tidak ada yang ragu-ragu apakah jagungnya terjual atau tidak. Begitu pabrik pakan kita jadi, itu kebutuhannya ribuan ton. Itu nanti yang mengelola pabrik itu harus pandai-pandai mengatur jadwalnya, karena panen kita kan tidak setiap saat, sehingga dia harus punya gudang, dia harus punya sistem logistik, penyimpanan dan sebagainya. Tapi secara jumlah mencukupi, lebih dari cukup. Saat ini ukuran kemiskinan yang kita pakai adalah ukuran moneter, pengeluaran, besarnya pengeluaran. Nah, itu BPS mengelompokkan pengeluaran dalam 2 kelompok. Pengeluaran untuk kebutuhan makanan kira-kira itu sekitar 60%. 60 sampai 65%. Sisanya itu pengeluaran untuk non makanan. Itu ukuran yang dipakai saat ini di Indonesia oleh BPS. Jadi murni pengeluaran. Sehingga kalau masyarakat itu belanjanya untuk makan itu kurang, dia kemungkinan akan masuk ke kelompok miskin. Jadi dari BPS akan membuat apa yang disebut dengan batas atau garis kemiskinan. Setelah itu dia dapat garis kemiskinan ini, yang dia ukur dengan ukuran standar yang mereka sudah cari, yaitu untuk makanan itu setara 2100 kilokalori, dan kebutuhan non makanan itu menyangkut kebutuhan untuk perumahan, untuk pakaian, untuk kesehatan, pendidikan dasar. Kalau metodologi cara itu BPS memang tidak kita ragukan, memang hitungannya sudah seperti itu. Ini lembaga yang hasilnya diakui, didukung oleh undang-undang tentang statistik, dan karena itu hanya datanya saja yang kita manfaatkan. Kalau kita mau mengatasi kemiskinan di NTT itu ada 2 hal. Pertama, kita meningkatkan pendapatan masyarakat itu supaya dia mempunyai pengeluaran. Untuk belanja dia harus punya uang. Kalau hasil panennya bagus, hasil ternaknya bagus, otomatis uang itu yang dia pakai untuk melakukan pengeluaran. Itu otomatis dia akan keluar dari garis kemiskinan karena penghasilannya sudah cukup. Tapi yang kita mau lakukan di NTT dan sebenarnya di seluruh Indonesia adalah mengeluarkan mereka dari kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu kemiskinan yang disebabkan oleh struktur yang angkap untuk dia di sana. Misalnya sistem pertanian tradisional, ini dia terperangkap di sana. Jadi kita harus keluarkan dia dari sana. Antara lain kita perkenalkan TJPS, perkenalkan pemeliharaan ternak yang lebih intensif supaya penghasilannya meningkat. Kalau dia tidak punya lahan,
manfaatkan, pemerintah bilang mereka bisa memanfaatkan lahan-lahan pemerintah. Ini strukturnya yang kita rubah. Karena dia pendidikannya rendah, karena itu sulit melakukan adopsi teknologi. Nah, ini pendidikan ini diangkat. Karena itu kita bilang harus ada pendamping lapangan untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Cara penggunaan pupuk yang benar ini, cara mengolah lahan yang benar ini, cara menanam yang benar seperti ini. Itu peningkatan pengetahuan. Itu struktur yang dirubah. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari kecil menjadi besar, dari tidak punya menjadi punya. Kita rubah struktur. Struktur ini berubah, maka kita harapkan produktivitasnya meningkat, penghasilannya meningkat, pengeluarannya naik. Waktu diukur oleh BPS, dia keluar dari kemiskinan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan ukuran BPS, karena mereka sudah punya standar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita Pak Gubernur selalu mengatakan dia tidak terlalu risau dengan angka-angka. Yang penting mereka keluar terlepas dari jeratan-jeratan itu tadi, dari perangkap-perangkap itu. Itu yang penting, kita keluarkan mereka dari sana. Jadi kalau hanya mau naikkan pengeluarannya saja, itu tadi kasih bantuan saja, nanti dia keluar. Itu bisa juga, karena yang dihitung nanti disurvei oleh BPS, tanya beli beras berapa rupiah, itu yang dicatat. Beli sayur berapa, beli telur berapa, beli daging berapa. Tapi kalau ini dia sudah punya, ya pasti ini semua di atas 2100 kilokalori per orang hari. Jadi mesti dia di atas ya. Nah, jadi kita sekarang ini lagi memperbaiki struktur ekonominya. Ekonomi di bawah ini namanya ekonomi masyarakat ini, kita perbaiki strukturnya, dia kuat, dia naik. Jadi sekaligus waktu dia naik, dia mesti naik di atas garis tadi. Kalau di NTT tahun 2020 terakhir garis kemiskinannya berapa itu, 403.000 atau berapa gitu. Jadi artinya setiap orang yang pengeluarannya per orang per bulan kurang dari 400.000 itu ya dia masuk miskin. Tapi kalau dia bisa piara babi 20 ekor, itu 1 ekor 5 juta, itu sendiri saja. Yeah. Kalau dia tanam 2-3 hektar, ya, kita pasti itu lari lewat itu batas. Begini ya, saya melihat kita beruntung karena Bapak Gubernur ini mempunyai yang saya sebut sebagai kemampuan komunikasi politik yang sangat baik, sehingga hubungan kerja, hubungan koordinasi dengan bupati dan wali kota itu jalan, hubungan komunikasi politiknya itu jalan. Ini perlu kemampuan, karena kita tahu dalam sistem otonomi daerah itu daerah-daerah, kabupaten atau kota bisa menjadi eksklusif di dalam satu provinsi. Tapi kita beruntung Pak Gubernur NTT itu mempunyai kemampuan komunikasi politik yang sangat baik. Ini saya berpengalaman di provinsi lain, ini saya tidak lihat itu. Bukan cuma itu, dia mempunyai kemampuan komunikasi politik yang baik sampai ke level bawah, sampai ke desa. Anda bisa lihat sendiri bagaimana dia berkomunikasi dengan kepala desa, dengan rakyat. Itu kemampuan berkomunikasi seperti itu dari seorang top leader, itu memberi harapan bagi masyarakat. Oh, ini gubernur saya. Selain itu, dia punya kemampuan komunikasi politik yang bagus sekali sampai ke level nasional. Dia bisa berkomunikasi dengan menteri siapa saja. Dia bahkan bisa berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Nah, ini kita beruntung karena kita mempunyai gubernur yang mempunyai kemampuan ini, sehingga saya optimis sekali dengan pola leadership seperti Pak Gubernur Victor Maskurat ini.
apa yang mau kita kerjakan tidak ada banyak hambatan. Hambatannya hanya pada kita saja, kita mau kerja atau tidak. Dia sudah ngomong, kan kalian lihat dia punya gaya. Kurang apa di situ? Perlu apa di situ? Langsung kepala dinas ini bantu, itu bantu. Nggak ada birokrasi di sana. Nah, ini tidak biasa. Ini tidak biasa, di daerah lain pun tidak biasa. Di NTT sangat tidak biasa. Ini perubahan mindset. Dan dia memberi harapan pada orang, pada masyarakat. Oh, kita punya harapan. Kita bisa lebih baik dari ini. Ada harapan. Orang itu kalau tidak ada harapan ya sudah mati saja. Itu menurut saya NTT saat ini sedang berada pada satu era kepemimpinan yang sangat menguntungkan pada masyarakat ini. Dipimpin oleh seorang gubernur yang punya kemampuan, punya visi jauh ke depan, punya kemampuan komunikasi politik yang bagus, ya, dan mampu merangkul semua komponen, merangkul semua stakeholder di masyarakat untuk ikut bersama-sama membangun NTT. Itu kekuatan kita, kekuatan leadership gubernur saat ini, dan harus kita manfaatkan itu. Karena ini momentum itu tidak datang dua kali, dia datang satu kali. Kalau kamu pakai, kamu beruntung. Kalau kamu tidak pakai, kamu rugi.